Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Sohoku versi Oppa Korea. Mungkin gambaran yang tepat untuk film yang satu ini. Berlatar kisah nyata di tahun 2012 yang dimana tim basket ugal-ugalan namun berhasil melaju ke tingkat nasional hanya dengan 6 pemain saja. Lalu bagaimanakah Hanamichi Sakuragi versi Oppa Korea bermain? Siapkan asbak udut, kopi dan menyan, selamat menyaksikan. Berlatar di SMA Jungang, kepala sekolah berniat membubarkan tim basket yang mengalami kemunduran secara prestasi. Meskipun sempat menjadi tim unggulan, namun saat ini pemain bahkan pelatih pun mereka tak punya. Namun para guru di sana mengusulkan untuk mempertahankan tim basket dengan mencari pelatih yang mau dibayar murah. Dia bernama Kang Hyang Yeon, sebut saja pelatih Kang, berusia 25 tahun, sekaligus alumni tim basket SMA Jungang yang pernah menyandang gelar MVP di tingkat nasional. Singkat cerita, pembina basket memperkenalkan pelatih Kang kepada para pemain. Ternyata tim basket Jungang hanya beranggotakan 4 orang, itu pun 2 orang lainnya mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Sementara 2 orang yang tersisa, sebut saja si A dan si B, hanya ingin mengisi waktu luang mereka. Meskipun begitu, pelatih Kang masih optimis dan ingin memulai kepelatihan dengan menunjukkan skillnya dalam menembak. Namun ternyata tembakan Kang tidak masuk dan justru merusak papan ring basket. 이 친구가 나이는 좀 어려 비도 농구팀을 없애버리는 게 어떻겠습니까? 강양환 코치님이시다. Dengan keyakinan dan pulsa yang banyak, pelatih Kang mencari pemain basket yang masih duduk di bangku SMP, berharap mereka mau masuk ke tim basket SMA Jungang. Karena bukan sekolah unggulan, tak ada satupun pemain yang mau menerima tawaran tersebut. 안녕하십니까 어머님. 저는 부산 중앙고등학교의 농구부 코치십니까? 저는 부산 중앙고등학교의 농구부 코치. Di saat Kang berkunjung ke sekolah SMP, Kang melihat pemain bola yang melompat lebih tinggi dari pemain yang lain. Dia bernama Sun Gyu yang bercita-cita menjadi pemain bola seperti Zlatan Ibrahimovic. Meskipun Sun Gyu tidak pernah bermain basket, namun pelatih Kang sangat yakin bahwa Sun Gyu dapat menjadi center yang baik seperti Akagi Takenori. 센터? 그래. 질라탄 이브라모비치 같은 축구 선수가 되고. Karena tidak memiliki pengalaman, pelatih Kang mengajak Sun Gyu untuk melihat pertandingan basket jalanan. Di saat memberikan penjelasan, Kang melihat seorang pemain yang cukup berbakat. Dia bernama Kang Ho, memiliki kemampuan fisik dan screen out yang kuat layaknya Hanamichi Sakuragi. Namun tidak seperti Hanamichi, Kang Ho terlihat humble dan sangat senang di saat pelatih Kang mengajaknya untuk bermain sebagai power forward di SMA Jungang. 전바 누구지? 뭐 이제 저렇게 딱 밀고 못 들어오게 딱 인사해라. 누구들은 이제 같은 팀이다. 진짜니까? Setelah mendapat 2 pemain, pelatih Kang mengunjungi pemain berbakat dan jenius seperti Rukawa. Dia bernama Kibum, bermain sebagai point guard alias pengatur serangan serta tempo permainan. Meskipun jenius dan menyandang gelar MVP di tingkat nasional tahun lalu, Kibum mengalami kemunduran performa dan tidak kunjung bertambah tinggi. Namun hal itu tak mengurungkan niat pelatih Kang untuk merekrut Kibum. 지금은 뭐 저렇게 뭐 고만고만한 중앙고 가시는 거가 내가 싫은 거가. Meskipun kemampuannya menurun, namun Kibum ingin masuk ke sekolah unggulan di kota Seoul. Saking jeniusnya, Kibum mengetahui bahwa pelatih Kang belum memiliki pengalaman dan pasti dibayar murah. 월급은 100만 원 됩니까? 고르는 중인데요. 아 그래. 내니 중앙고 오면은 바로 주전으로 뛰게 해줄게. Tak kunjung menyerah, pelatih Kang mencari pemain lain yang terlihat berbakat. Dia bernama Bae, bermain sebagai small forward namun memiliki sifat temperamen layaknya Hanamichi Sakuragi. Karena perkelahian itu, Bae ditahan oleh pihak kepolisian. Entah kenapa Bae tidak mau memberikan nama dan alamat rumahnya. Terjadi adegan menarik yang dimana pelatih Kang masuk dan mengaku sebagai paman Bae. Namun Kang tidak bisa menyebutkan nama dan alamat rumah Bae saat polisi itu bertanya. 삼촌 되겠습니다. 배휴. 저쪽도 뭐 아들끼리 싸운 기라면 크게 문제 안 삼는 눈치?
Setelah keluar dari kantor polisi, Kang mengajak Bae untuk bergabung dengan sekolah Jung'ang. Meskipun Bae sempat menolak, namun Kang tahu sebenarnya Bae sangat menikmati permainan basket. Tak hanya itu, Kang juga dapat merasakan Bae lemah di bagian kiri, entah karena cedera lutut atau cedera kaki. Meskipun begitu, pelatih Kang tetap mengajak Bae dan memberikan kartu namanya apabila Bae berubah pikiran. 무릎인지 발목인지 힘을 완전히 못 받치대. 좀 더 생각해보고 이내 명함. Sementara di tempat lain, Kibum yang sedang makan malam mendapat telepon dari pelatih Kang yang memberitahu bahwa Junyong akan bergabung dengan SMA Jung'ang. Diketahui Junyong adalah center terbaik tingkat nasional layaknya Masashi Kawata. Banyak sekolah lain yang ingin merekrutnya, namun anehnya Junyong justru memilih masuk ke sekolah Jung'ang. 특급 센터. 응? 금마가 경기장만 들어가면 한준영이가 우리 학교에 온답니다. 준영이가 오기로 했다고 얘. Dengan masuknya Junyong membuat Kibum berubah pikiran dan bersedia bergabung. Tak lama kemudian, Bae yang arogan menyenggol Kibum saat masuk ke dalam gedung. Ternyata mereka saling kenal dan bermusuhan layaknya Sakuragi dan Rukawa. Entah apa penyebabnya yang membuat Kibum tidak mau bermain dengan Bae. Melihat perdebatan itu, sebagai pelatih Kang menunjukkan ketegasannya dengan menyuruh mereka untuk pergi apabila tidak mau bermain sebagai satu tim. 둘 다 나와봐. 전체 지금 당장 코트 왕복 200번 실시. 하나! Dalam hitungan ketiga, Bae dan Kibum memilih bertahan meskipun saling bermusuhan. Untuk mencairkan suasana, pelatih Kang menyuruh mereka berlari sebanyak 200 putaran. Ternyata di balik ketegasannya, pelatih Kang sangat takut apabila mereka pergi meninggalkan tim basket. 실시! 뱃싸고 빠진 정신 상태로 있는 놈 필요 없어. Akhirnya, tim basket Jung'ang terbentuk dan mulai berlatih fisik di bawah instruksi pelatih Kang. Terlihat mereka mulai mengeluarkan kemampuannya, namun tidak dengan kedua pemain ini yang dari awal bergabung hanya iseng bermain basket. 이렇게 쳐줘! 리듬! 쳐주면 농구 안 된다! 왕복 50회! Namun masalah muncul di saat Bae mempertanyakan strategi pelatih Kang yang terlalu bergantung kepada Junyong. Bahkan sebagian pemain berpendapat bahwa setiap orang berkesempatan untuk mencetak angka. Tak hanya itu, permusuhan di antara Bae dan Kibum membuat tim semakin kacau. 준영이한테 찔러줘! 준영이한테 다시 주라고! 어떤 찬스가 나도 준영이한테 패스하고 골은 준영이가 넣는다. 그때처럼 경기 앞두고 도망만 가봐라. 이 새끼야. 이 새끼야. Keesokan harinya, kejuaraan tingkat nasional akhirnya dimulai. Setibanya di sana, Junyong yang belum datang membuat pelatih Kang menyuruh yang lain untuk pemanasan, sementara Kang akan menjemput Junyong. Di pertandingan pertama, mereka melawan SMA Yongsan yang merupakan juara bertahan sekaligus tim unggulan. Dan di saat tim Yongsan telah tiba, ternyata Junyong berada di sana. 준영아! Bukannya berkhianat, sebenarnya Junyong ingin dilatih oleh pelatih Kang karena Kang adalah orang pertama yang menyuruh Junyong untuk bermain basket. Namun hal itu bertentangan dengan orang tua Junyong yang ingin anaknya masuk ke SMA Yongsan. 포지션을 변동한다. 와 준영이가 저기 너. Kejadian tak terduga itu membuat pelatih Kang mengubah posisi mereka bermain dan strategi yang sudah disiapkan kini menjadi sia-sia. Di saat pertandingan baru saja dimulai, Yongsan sudah menguasai jalannya pertandingan. Bahkan komentator pun menganggap SMA Jung'ang tidak memiliki peluang untuk menang. Di tengah pertandingan, pelatih Kang sempat protes kepada wasit yang tidak memberikan pelanggaran. Karena terlalu keras, sang wasit memberikan technical foul yang membuat pelatih Kang harus diusir dari lapangan. Tak sampai di situ, Bae dan Kibum yang masih bermusuhan kembali terlibat pertengkaran. Hingga pada akhirnya, 중앙고 코치 티파울 원샷 7번 차징 조금 애매할 수도 있는. 뭐란 날. akibat terkena lemparan Bae, sang wasit menghentikan pertandingan. Tak hanya itu, SMA Jung'ang mendapat sanksi tidak boleh mengikuti pertandingan selama 6 bulan.
Setelah kejadian itu, orang tua si A dan si B menyuruh anaknya untuk tidak bermain basket. Di saat Kang hendak pulang, tiba-tiba bocah SMP bernama Jin Uk berteriak akan menjadi penyelamat tim basket Chung Ang. Tak hanya itu, Jin Uk berkata bahwa dirinya adalah Michael Jordan versi Korea. Bukannya senang, pelatih Kang justru menyuruh Jin Uk untuk pergi ke Amerika karena tim basket Chung Ang tidak memiliki masa depan. 제2의 마이클 조단! 힘내세요, 코치님! 저 미국으로 가라. Tak hanya pelatih Kang, setiap pemain termasuk Bae dan Kibum merasa kehilangan karena tidak bisa bermain basket. Di saat Kang berniat untuk mengundurkan diri, Kang melihat rekaman zaman dulu saat dirinya menjadi MVP di pertandingan final tingkat nasional. Setelah melihat rekaman itu, akhirnya pelatih Kang sadar bermain basket dengan gembira adalah tujuan hidupnya. 축구를 평생 하고 싶습니다. 치 선생님한테 너무 감사드리고요. 왜 좋은가요? Sementara di tempat lain, di saat Kibum hendak pulang, dirinya terkejut saat melihat pelatih Kang yang menangis di depan rumahnya. Di sana, Kang meminta kesempatan kedua agar Kibum mau kembali bermain basket. Melihat ketulusan pelatih Kang, akhirnya mereka sepakat untuk memulainya dengan sepenuh hati dan bermain basket dengan bahagia. 우리 다시 한 번만 해볼래? 진짜로? 진짜로. Keesokan harinya, mereka mengajak kembali Sun Gyu dan Kang Ho yang sedang bermain rugby. Dan terakhir, mereka pergi ke rumah Sakuragi alias Bae, namun di sana Bae tidak ada di rumah. Terlihat rumah Bae yang sederhana dan tinggal bersama ibunya. Karena masalah ekonomi, sang ibu menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa melakukan operasi untuk menyembuhkan pergelangan kaki Bae. 나한테 평생 제 집만 뿐입니다. Sementara di tempat lain, di saat Bae terlibat perkelahian karena terlalu jago bermain basket, tiba-tiba pelatih Kang datang dan mengajak Jamet Korea untuk adu mekanik 1 lawan 1. 개방신이 따로 없네요. Karena mekanik tua, pelatih Kang kalah dalam pertarungan tersebut. Namun semua itu Kang lakukan demi menebus kesalahannya di masa lalu. Melihat ketulusan pelatih Kang, Bae berjanji tidak akan melempar bola ke arah wasit. Setelah berhasil mengumpulkan semua pemain, pelatih Kang berteriak meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di depan rumah kepala sekolah. Karena terlalu berisik dan malu kepada tetangga, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan kedua. 알았으니까 이제 집에 좀 가라고. 기회 한번 줍시다. 공익근무 요원이 끝난 관계로 아이들의 미래를 위해서라도. Keesokan harinya, pelatih Kang mengubah metode latihan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kibum akan bermain sebagai point guard layaknya Miyagi yang mengatur tempo dan otak serangan tim. Bae bermain sebagai semua forward layaknya Kaede Rukawa, sedangkan Sun Gyu menjadi center dan Kang Ho bermain sebagai power forward seperti Tensai Sakuragi. 이범이는 슛하고 싶으면 슛하고. Singkat cerita, 6 bulan pun sudah berlalu. Saat ini tahun ajaran baru 2011-2012 akan segera dimulai. Di tahun ini, tim basket mendapat 2 pemain tambahan yang siap bergabung. Salah satunya adalah Jin Uk yang tahun lalu mengaku sebagai the next Michael Jordan. Namun Jin Uk tidak pernah sekalipun bermain basket. 연수로 뛰어본 적은 없는데 이 열정 제2의 마이클 조단! 조단? Sementara yang satunya lagi adalah Jae yang sudah bermain basket sejak kelas 4 SD. Mendengar hal itu, ekspektasi pelatih Kang sangat tinggi dan menyuruh Jae untuk menunjukkan skill yang dia miliki. Ternyata Jae tidak bisa bermain basket meskipun sudah mengenal basket sejak kelas 4 SD. Selama ini Jae belum pernah bermain di pertandingan resmi dan hanya menjadi pemain cadangan. Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, pelatih Kang tidak berharap lebih dari Jin Uk yang belum pernah bermain basket. Namun ternyata 조단!
Meskipun belum pernah bermain basket, namun ternyata Jin-uk memiliki kemampuan di atas rata-rata. The next Michael Jordan versi Korea bukanlah ucapan semata. Karena kejuaraan nasional semakin dekat, mereka berlatih strategi dan kemampuan fisik yang membuat chemistry tim pun semakin terbentuk. 야, 진우가 넌 이제 전지현을 뿌리치고 나와가지고 유나 Akhirnya kejuaraan basket tingkat nasional segera dimulai. Tidak seperti SMA lain yang datang dengan menggunakan bis, SMA Jungang datang dengan menaiki Kol Mini jurusan Bogor Sukabumi. Tak hanya itu, dalam upacara pembukaan hanya SMA Jungang yang memiliki pemain paling sedikit. 시청자 여러분 안녕하십니까? 제37회 대한 Dengan beranggotakan 6 pemain alias 1 cadangan, di pertandingan pertama mereka akan melawan SMA Sinan. Setelah peluit wasit berbunyi, pertandingan pun segera dimulai. Meskipun sempat tertinggal 6 poin, namun secara perlahan SMA Jungang berhasil mencetak angka pertama dengan kombinasi Miyagi dan Tensai Sakuragi saat melawan Sano. Hingga pada akhirnya SMA Jungang berhasil menang dengan skor telak 85-42. Tidak ada yang menyangka SMA Jungang bermain sangat bagus di pertandingan hari ini. Mendengar kabar tersebut membuat pembina basket berteriak kegirangan. Bahkan pelatih Kang sendiri tidak bisa menahan kebahagiaannya dan berjoget ria di sebuah kamar mandi. 황기범 선수와 배기혁 선수의 콤비 플레이가 돋보여. 85대42. Di pertandingan selanjutnya, SMA Jae Mulpo menerapkan strategi marking man yang dimana mereka akan berfokus pada Bae dan Kibum yang bermain bagus di pertandingan kemarin. Meskipun Bae tidak bisa mencetak angka, mereka tidak tahu SMA Jungang memiliki the next Michael Jordan alias Jin-uk. 진욱이가 해줘야 된다. 형님! 성기범, 배규혁, 정진욱, 진욱. 자, 페인트 모션에 이어서 그대로 슛! Namun di saat Jin-uk mencari ruang, Jin-uk menabrak pemain lawan yang membuatnya mengalami cedera bahu. Karena tidak bisa melanjutkan pertandingan, dengan terpaksa pelatih Kang memasukkan Jae yang tidak memiliki pengalaman dan skill bermain. 진욱아, 병원부터 가자. 지금 바닥에 쓰러져서 일이 없는 상황인 것 같습니다. 잠시만요. 넘겨주는데요. 5 menit sebelum pertandingan berakhir, SMA Jungang harus bermain defensif karena Jae tidak bisa bermain seperti yang lain. Hingga peluit panjang berbunyi, SMA Jungang berhasil menang dengan skor tipis 67-70. Namun yang jadi masalah bagaimana SMA Jungang dapat bermain di pertandingan selanjutnya. 종료됩니다. 부산 중앙고가 재물포고를 이끈 홍석원 그대로 석점슛. 역력히 난다는 뜻이거든요. Setelah selesai pemeriksaan, Jin-uk mengalami cedera tulang di bagian bahu dan harus beristirahat selama 3 bulan. Karena masih berada di rumah sakit, pelatih Kang menyuruh Bae untuk mengecek keadaan kakinya. Namun Bae menolak dan berkata kakinya tidak mengalami masalah. 하지 말라나. 4 hari pun sudah berlalu. Sebelum pertandingan dimulai, pelatih Kang memberikan wejangan kepada Jae. Tak hanya itu, untuk menambah semangat juang, mereka menuliskan nama Jin-uk di bagian kaki dan tangan pemain masing-masing. 왜 이렇게 힘이 없네, 임마. 어? 기범이 시키는 선수. Di pertandingan hari ini, mereka akan melawan SMA Hang Sungbu yang kuat dalam melakukan serangan. Meskipun tidak bisa mencetak angka, Jae bermain bagus saat bertahan. Ditambah dengan kombinasi Bae dan Kibum, akhirnya SMA Jungang berhasil menang dan melaju ke babak 8 besar. 김부보 버킷햄스 레이업 슛 성공시킵니다. 골넣습니다. 정기범 배규혁에게 다시 정기범 그대로 돌파. Setelah pertandingan berakhir, para pemain mendapat treatment untuk menjaga stamina mereka. Namun tidak dengan Bae yang memilih diam di kamar mandi karena Bae tidak mau cedera di kakinya membuat semua orang khawatir. Namun tiba-tiba Kibum datang dan memberikan perban kepada Bae. Di saat akan pergi, Bae meminta maaf kepada Kibum atas kejadian di masa lalu. Akibat cedera dan kondisi ekonomi keluarga membuat Bae harus meninggalkan Kibum saat bermain basket di masa SMP. 집안 형편도 싫고 명심해라.
Di babak 8 besar, SMA Jung'ang tertinggal poin dari SMA Gwangshan yang menerapkan strategi full court layaknya Sano versus Shohoku. Hal itu bertujuan untuk menguras stamina SMA Jung'ang yang tidak memiliki pemain cadangan. Sementara SMA Gwangshan sudah melakukan pergantian pemain sebanyak mungkin. 다시 정지우 레이어 광상구. 자, 해결의 실마리를 찾지 못한 수에게. 자, 넓게 펼쳐지는 대형 광상구. 역시 문제는 체력입니다. Untuk menghemat stamina, pelatih Kang mengubah posisi bermain mereka. Kang Ho yang awalnya bermain sebagai power forward berganti dengan Ki Bum menjadi point guard. Hal itu ternyata cukup efektif yang membuat SMA Jung'ang berhasil menang dan melaju ke babak semifinal. Kejadian di luar nalar itu membuat semua orang tak percaya dengan keajaiban yang sudah diperlihatkan oleh kelima pemain ini. 보자면 키가 큰 파워포워드가 상대 가드를 막는 셈. 자, 스크린 받아서 배기업 올라가는데요. 레이어 정기범 뿌려주고요. 홍순규 엘리어입니다. 이제는 홍순규까지 득점 선수들 불가능을 가능으로 만드는 Meskipun sudah melaju sampai semifinal, pelatih Kang nampak sedih karena tidak tega melihat para pemain yang berjuang hingga titik darah penghabisan. Di pertandingan hari ini, pelatih Kang menyuruh mereka untuk menikmati permainan tanpa memperdulikan hasil menang ataupun kalah. Di babak semifinal, SMA Anyang memanfaatkan kelemahan SMA Jung'ang dengan berfokus pada Ki Bum dan membiarkan Jae tanpa penjagaan. Namun ternyata kesombongan pelatih SMA Anyang menjadi awal mula kebangkitan SMA Jung'ang. Siapa sangka ternyata Jae tiba-tiba kerasukan Mitsui Hisashi yang bermain sebagai shooting guard. Tembakan 3 point Jae berhasil mengubah jalannya pertandingan. Sedikit flashback, secara diam-diam Jae berlatih sendirian di saat semua orang sedang beristirahat. Di malam itu tanpa sengaja pelatih Kang melihat Jae yang terus berlatih. Oleh karena itu pelatih Kang memberikan kepercayaan penuh kepada Jae dan berkata setiap orang memiliki masanya untuk bersinar. Panika manis, tembakan 3 point Jae membuat pelatih SMA Anyang ketar-ketir. Hal itu mengubah tempo permainan yang dimana SMA Anyang berfokus pada sisi luar, sementara di bawah ring Sunju dan Kang Ho berhasil mencetak angka. Kombinasi serangan luar dan dalam membuat SMA Jung'ang berhasil melaju ke babak final. 괴롭혀줍니다. 하고요. 정강호에게 엘리오 올려놓고 득점슛. Akhirnya pertandingan final pun segera dimulai. Di bangku penonton terlihat orang tua dan para guru hadir untuk mendukung SMA Jung'ang. Tak hanya itu, mantan pemain si A dan si B ikut mendukung meskipun harus bolos sekolah. Dan di laga final mereka akan bertanding dengan SMA Yongsan. Meskipun Junong sempat meninggalkan mereka, namun hal itu tak membuat Ki Bum menaruh dendam kepada Junyong. 잘 부탁한다. Ibarat Shohoku versus Sano, SMA Yongsan adalah SMA terbaik yang menjadi juara 2 kali berturut-turut di tingkat nasional. Junyong yang bermain sebagai center berhasil memblokir tembakan Bae dan melakukan serangan balik. Meskipun sempat tertinggal, SMA Jung'ang masih memberikan perlawanan yang membuat pertandingan berjalan cukup seimbang. 자, 배기업 올라가는데요. 밀어내고요. Dikarenakan perbedaan jumlah pemain menjadi masalah utama bagi SMA Jung'ang. Akibat kelelahan, tanpa disadari mereka mulai melakukan pelanggaran. Dalam permainan basket, apabila pemain melakukan 5 kali pelanggaran, maka pemain tersebut akan dikeluarkan dari pertandingan. Di saat poin semakin jauh, Bae memiliki rencana untuk man-to-man saat bertahan dan bermain melebar saat menyerang. Meskipun dalam kondisi terluka, Bae dan Ki Bum berhasil mengejar ketertinggalan layaknya kombinasi rookie combo Sakuragi dan Rukawa. 승규야!
Menjelang babak kedua, pelatih Kang memberikan saran terakhir kepada setiap pemain. Di dalam bola basket terdapat satu teknik yang bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Teknik itu bernama rebound. Karena kegagalan di tahun sebelumnya yang membuat pelatih Kang bisa berdiri dan berada di partai final. Oleh karena itu, pelatih Kang meminta pemainnya untuk mencoba dan terus mencoba dan jangan pernah takut gagal karena ada rebound atau kesempatan kedua bagi orang yang mau terus mencoba. 네가 좋아하는 걸 절대 포기하지 말라고. 너희들 약착같이 리바운드를 잡아서 이 선수 대기실에 너희랑 같이 있을 수 있는 거는 Setelah berjuang mati-matian, namun sayangnya Sun Gyu dan Jae harus dikeluarkan dari pertandingan karena sudah melakukan 5 kali pelanggaran. Karena tidak memiliki cadangan, mereka bertiga terus berjuang melawan 5 pemain Yongsan. Hingga pada akhirnya perjuangan mereka harus terhenti saat wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Di partai final, SMA Jungang harus kalah dari SMA Yongsan dengan skor akhir 63-89. Dan inilah pemain asli yang sudah berjuang di partai final. Setelah lulus sekolah, mereka bergabung dengan tim basket profesional. Pelatih Kang menjadi pelatih timnas remaja dan pelatih basket Universitas Chosun, serta pelatih timnas 3x3 untuk Olimpiade. Jin Uk si Michael Jordan bermain di tim basket Busan KT. Sun Gyu bermain sebagai center di tim basket Seoul Samsung Thunder. Jung Kang Ho bermain sebagai power forward di tim Anyang Kagache. Kibum sang point guard bermain di tim Seoul Samsung Thunder. Sementara Jae berkuliah di Universitas Keongseong, Fakultas Pendidikan Jasmani. Namun sayangnya meskipun sudah 2 kali operasi, Bae harus melepas mimpinya untuk menjadi pemain basket profesional. Tamat. Review film Rebound bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah mengutip kata pelatih Kang, jangan pernah takut akan kegagalan, mencoba dan terus mencoba karena bola rebound itu benar adanya. Jangan lupa subrek dan like video ini karena hal itulah yang membuat saya terus bersemangat. Dan jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar lur. Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.